Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah sepatutnya dan sewajarnya kita sebagai umat muslim berbahagia pada tahun ini karena kita masih dipertemukan oleh bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah, yang dimana ketika rangkaian acara kegiatan ibadah bulan Ramadan ini telah usai, kita akan menyambut bulan yang baru, yaitu bulan Syawal, yang kita tandai dengan sholat Idul Fitri. Namun sebelum saya akan membahas lebih lanjut terkait sholat Idul Fitri, saya akan membahas sunnah-sunnah apa saja sih yang perlu kita lakukan ketika memasuki tanggal 1 Syawal atau sebelum sholat Idul Fitri. Yang pertama, sunnah pertama adalah yaitu diharuskannya kita atau dianjurkannya kita untuk sarapan sebelum sholat id. Sarapan sendiri sebagai penanda kalau kita telah melaksanakan bulan puasa atau bulan Ramadan telah usai dan kita beranjak ke bulan selanjutnya yaitu bulan Syawal. Hal ini sebagaimana dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar rumah untuk melaksanakan sholat id sebelum makan. Lanjut, hadis kedua atau sunnah yang kedua yang dianjurkannya kita sebelum melakukan sholat id adalah memakai pakaian yang terbaik. Ingat, bukan pakaian yang mahal, bukan pakaian yang baru, tapi pakaian yang terbaik yang akan kita gunakan untuk sholat id, yang nyaman dan sopan serta menutup aurat. Hal ini sebagaimana dalam salah satu hadis yang berbunyi bahwasannya Nabi Muhammad ketika sholat id pasti memakai suatu kain dari wol dan bercorakkan negara Yaman. Selanjutnya, hadis yang ketiga adalah dianjurkannya atau disunahkannya kita menuju tempat sholat id dengan jalan kaki. Jikalau kalian besok ada yang sholat id dekat rumahnya, di lapangan atau di masjid yang sekiranya bisa didatangi dengan jalan kaki, maka silahkan didatangi dengan jalan kaki, karena jalan kaki menuju tempat sholat id adalah sunnah menurut hadis dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan berangkat sholat id pasti jalan kaki. Berikutnya, setelah kita mengamalkan sunnah-sunnah sebelum sholat id, maka kita beranjak ke tempat sholat id, baik yang boleh di lapangan, boleh di masjid. Setelah itu, saya akan menjelaskan tata cara sholat id. Sholat id sendiri hampir sama seperti sholat 5 waktu pada umumnya atau sholat-sholat yang lainnya. Yang membedakan adalah satu, takbiratul ihram saja, yang dimana ketika sholat id, baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, takbir yang pertama itu dimulai dengan 7 kali takbir di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua dimulai juga dengan takbir 5 kali takbir. Jadi contoh, Allahu Akbar, takbir yang pertama ini belum kita hitung sebagai 7 kali takbir. Kemudian lanjut Allahu Akbar, baru dihitung 1 kali takbir. Kemudian diulangi selama 7 kali untuk rakaat yang pertama. Setelah 7 kali takbir, lanjut membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Sama seperti sholat-sholat pada umumnya, dilanjutkan dengan gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, dan lanjut ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Ingat, ini belum dihitung sebagai takbir lagi untuk yang kelima kalinya di rakaat kedua. Allahu Akbar. Takbir kedua ini baru dihitung sebagai satu. Kita ulangi lagi sebanyak 5 kali di rakaat kedua pada sholat id. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, dan yang terakhir adalah duduk tasyahud akhir. Setelah itu ditutup dengan salam seperti sholat pada umumnya. Tapi ingat, setelah salam kita diharuskan atau tidak dianjurkan untuk tidak meninggalkan tempat atau shaf kita tempat sholat. Karena setelah sholat id kita diharuskan untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib setelah sholat id. Kita akan mendengarkan khutbah tentang Idul Fitri. Baru setelah khutbah ini selesai, kita dianjurkan untuk pulang
dan melewati jalan yang berbeda ketika kita berangkat. Seperti itu. Dan jangan lupa ketika Idul Fitri kita saling memaafkan, baik itu dengan saudara, orang tua, maupun tetangga. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.